Apakah mereka itu hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Maka saya sendiri juga mungkin menyesal dalam hidup aku ajar-ajari Jokowi juga ngelawan dia. Ngelawan Mega. Idul Fitri 2013, Prabowo datang ke kediaman Megawati untuk bersilaturahmi. Dia menunggu sampai kurang lebih 1 jam, namun tidak ada tanda-tanda Megawati akan keluar menemuinya. Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau, dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Kali ini kita tetap membahas tentang PDIP. Ya, akhirnya akhir-akhir ini ya, kalian lihat nggak komentar-komentar dari orang-orang PDIP, atau mungkin kalian nonton PDIP Ibu Ketum ya, seakan-akan ada orang yang mereka persepsikan, ada orang yang pengen mengayut-ayut partai gitu ya, atau mengobok-obok partai. Bagi Ibu Ketum tidak mungkin akan menyebut Jokowi langsung gitu kan, nggak mungkin, pasti dia akan menyindir sana dulu, sana sini gitu. Nah ini dengar dari kader-kader mereka, dari Deddy Sitorus dan juga Hasto Kristianto ya, itu dengan gamblang menyebut nama Jokowi sebagai orang yang ingin merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal sekarang ini yang paling berkuasa adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, bukan Joko Widodo. Pertanyaannya yang beberapa video kita buat juga sama sih, kenapa PDIP itu lunak kepada Prabowo dan keras kepada Pak Jokowi? Padahal yang harus mereka khawatirkan, yang punya potensi untuk mengaut-ngaut partai, justru Pak Prabowo Subianto, bukan Jokowi teman-teman. Jokowi itu nggak punya power apapun. Jadi atas dasar apa mereka panik dan khawatir juga gitu ya, ataupun sampai was-was. Kalaupun misalnya Pak Jokowi itu yang akan mengaut-aut partai mereka ya, jadi kita tahu dasarnya teman-teman. Oke, mari kita simak dulu video berikut ini. Mereka itu hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Saya ke Prabowo. Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan Ya orang menilai, silakan. Prabowo dibuat nunggu 1 jam lalu dikhianati PDIP. Idul Fitri 2013, Prabowo datang ke kediaman Megawati untuk bersilaturahmi. Dia menunggu sampai kurang lebih 1 jam, namun tidak ada tanda-tanda Megawati akan keluar menemuinya. Ia pun pulang dengan tangan kosong. Sikap jaga jarak Megawati ternyata adalah karena PDIP mencalonkan Joko Widodo sebagai Capres 2014. Hal ini berbeda dengan apa yang dijanjikan Megawati ke Prabowo pada 2009 silam. Megawati dianggap mengkhianati perjanjian batu tulis. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Bapak sudah melakukan pertemuan dengan Ibu Mega? Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau, dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Suatu perjanjian kan antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu. Ya aku bisa mengklaim aku orang yang paling dekat sama dia tuh, bisa aku klaim gitu loh.
Maka saya sendiri juga mungkin menyesal dalam hidup aku ajar-ajari Jokowi juga ngelawan dia. Ngelawan Mega. Kenapa? Karena bolak-balik Jokowi ngomong, aku belum lapor ibu. Aku tunggu pendapat ibu. Ngelongso sekali. Itu aku alami. Ibu nanti bilang apa nih ya? Nanti aku lagi usaha ini. Biar tahu jawaban dari ibu. Kok lawan dia? Apalagi waktu kasus Luhut Panjaitan. Jokowi ngomong ngeluh dia. Ibu Mega nggak setuju Luhut masuk kabinet. Yusuf Kala nggak setuju. Surya Paloh nggak setuju. Kuajari dia ngelawan. Marah ini mau didengar Jokowi, diingat Jokowi ini. Sampai dicatatinya omongan aku. Ya kan? Iya. Ini true story. Dengan tujuan abang mengajari kala itu biar dia lebih mantap lagi sebagai presiden gitu loh. Dia suka lupa-lupa bahwa dia udah presiden. tetap ada. Iya, maka aku ajari dia hati-hati, terkejut badanmu. Terkejut badan dia, ya kan, dari bantaran sungai gimana, tukang kayu dan segala macam, terkejut badanmu itu. Jangan, saya bilang. Dia catatin itu. Iya. Di Taman Surapati itu, masih di rumah gubernur dia. Iya. Jangan terkejut kekuasaan. Hebatnya aku rupanya. Kuasanya aku. Gitu. Jangan terkejut sama kemiskinan. Gitu loh. Tapi kenapa nggak ada sejengkal pun kayaknya kemarahan Bu Mega itu dialamatkan ke Pak Prabowo sih, Bu? Ini kan juga Bobi masuk Gerindra kan partainya Pak Prabowo. Mas Gibran jadi wapres sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ini di dalam pertemuan resmi dihadiri oleh seluruh pimpinan PDI Perjuangan daerah, Rakernas, Jokowi pernah pidato mengatakan Gerindra adik kandung daripada PDI Perjuangan. Jokowi atau Mega? Prabowo. Prabowo pidato bahwa Gerindra adalah adik kandung dari PDI Perjuangan. Itu kan sudah signal bahwa ini friend. Tapi gua ngerti nih logikanya, Din. Ini artinya kan ini gimana pun Bu Mega ini kan ketua partai. Pak Prabowo juga ketua partai. Iya. Tahu pahit-pahitnya, tahu manis-manisnya. Persis. Ya. Dan ke depan bisa koalisi di daerah, bisa koalisi dimanapun gitu ya. Sementara Pak Jokowi kan Ronin nih, sarmurai tak bertuan gitu. Ya kan, nggak punya partai, nggak membangun organisasi, maksudnya Partai perorangan. Iya, partai perorangan, nggak ngerti beratnya gimana kader masukin kader ke DPR, nggak ngerti gimana rasanya perihnya hati ketika ada kader bermasalah hukum ketangkap KPK, experience-nya beda gitu. Kalau menurut gue ya. Seperti Bu Mega pidato kemarin kan, harusnya Pak Prabowo juga ngerti. Kalau anakku gitu-gitu, kamu kan juga ketua umum, harusnya ngerti juga. Ada gitunya. Jadi sama Pak Jokowi memang agak sulit menyambungkan experience-nya ketimbang Pak Prabowo. Ini misalnya gue contohin ya. Ini Oppo bisa merespon habis ini. Mas Anies dan Pak Prabowo. 11 dari 100. Kan nggak selesai ya. Sampai hari ini masih disebut-sebut Pak Prabowo. Iya. Coba kalau Mas Anies itu ketua partai juga. Beda lagi, Pak. Pasti beda matematikanya, ngapain gua musuhin Anies, itu ya dalam permainan-permainan. Iya, udah cukup Nanti lah. kita bisa koalisi di macam-macam. Jadi Pak Jokowi itu nggak punya currency untuk bekerja sama di masa depan dengan Bu Mega ketimbang Pak Prabowo. Iya. Ya kan, ada sisi taktisnya gitu. Gimana menurut Oppo? Betul, karena dia nggak punya dasar. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan.
Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.